sebentar ya Pak. Iya. Terima kasih untuk Pak Agus sudah meluangkan waktu untuk pengabdian masyarakat ke siswa-siswa SMK Negeri 2 Semarang. Pastinya ilmu ini pasti akan bermanfaat untuk anak kami dan kedepannya lebih bagus lagi mengetahui bagaimana itu penerapan basis data ke aplikasi terutama seperti itu, karena memang basicnya untuk anak RPL atau PPLG itu memang membuat aplikasi, sehingga untuk kedepannya nanti ketika keluar dari sini pun atau mungkin lulus ya, itu nanti di tempat kerja ketika ditempatkan di bagian IT terutama di bagian software-nya bisa mengimplementasikan materi yang diberikan oleh Pak Agus. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Agus. Monggo Pak Agus sudah dimulai untuk materi atau berbagi ilmunya ke anak-anak kami semua. Terima kasih. Prosedur. Nah, sebenarnya kita start prosedur itu kita bisa membuat suatu tabel. Dengan start prosedur itu akan bisa banyak tabel, langsung nyiptakan 10 tabel, 100 tabel, itu bisa dengan start prosedur. Tinggal panggil call itu nanti terbentuk. Ya. Kemudian intinya kalau start prosedur itu harus dipanggil ya. Jadi start prosedur itu harus dipanggil. Sedangkan trigger itu tidak usah dipanggil kayak jaringan saraf. Pada event insert, update, delete dia akan main. Itu trigger. Oh, pada saat insert mungkin harus nambah stop. Pada saat delete mengurangi stop, otomatis dia akan main seperti itu. Belum pernah. Belum ya. Mungkin saya lanjutkan ini ya. Jadi pengabdian masyarakat kita. Jadi yang pertama ada fungsi start prosedur ya. Jadi kalau di database itu kita bisa nyatakan fungsi start prosedur ya. Jadi sintaksnya seperti ini. Jadi ada, nanti kita langsung aja ya, sintaksnya aja ya. Ini teorinya nanti ada. Nah, nanti Anda bisa menerapkan. Nanti saya coba di database ya. Jadi kita harus merubah delimiternya. Kalau di database itu delimiternya kan titik koma ya defaultnya. Nah, itu kita rubah selain titik koma, boleh tanda petung 2 kali, string 2 kali atau apa, boleh bebas. Tapi kalau komputer dimatikan akan kembali ke defaultnya, titik koma lagi. Baik trigger start prosedur fungsi itu harus kita rubah delimiternya ya. Nah, misalkan ini delimiter, kita create prosedur namanya hello. Hello kurung buka kurung tutup, itu berarti kita buat suatu prosedur yang tanpa isi parameter. Kalau di dalam kurungnya ada variabel-variabel berarti mengirim variabel untuk diolah. Ya, nanti ada contoh gue. Kemudian isinya dimulai begin end. Ya. Itu ada kasih program ribuan baris belum bisa. Atau satu aja select menampilkan itu. Kemudian n, nanti akhirnya n ya, begin n. Kemudian manggilnya adalah call nama prosedur ya, misalkan dulu. Nah, dan seterusnya itu sintaknya ya. Kemudian, nah ini sintaknya adalah coba tadi. Ada juga yang perlu memberikan suatu atribut ya. Nah, nanti kita sudah kasihkan contohnya ada bentuknya apa. Kemudian, nah ini contoh pakai variabel pelanggan partner 5 ya, dalam program nanti kita kemudian cara mengubah start prosedur itu alter prosedur atau fungsi atau prosedur kita bisa ubah namanya ya. SP name. Nah, juga bisa menghapus ya, drop prosedur fungsi atau prosedur namanya apa. Jadi selama belum dihapus itu akan ada di database terus. Komputer Anda matikan berkali-kali itu akan ada. Selama tidak di drop prosedur atau fungsi ya, dia akan ada melekat di database. Kemudian, nah itu prosedurnya seperti itu. Mendeklarasikan, nah kita juga bisa mendeklarasikan suatu variabel yang digunakan di prosedur. Nanti contohnya ada ya, ini teorinya aja dulu.
Nah, contohnya ini, ya, ada deklarasi seperti ini. Nah ini, deklarasi tahun sekarang, tahun lahir, tipenya integer atau date atau apa. Nah, ini karena hanya tahunnya aja yang diambil, bukan tanggalnya kan. Sehingga tahun itu adalah integer ya, angka ya. Nah, dan seterusnya ya. Nah, kamu